Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, izin menjelaskan mengenai materi diklat pertama tentang filosofi privat dan sejarah penerbangan di dunia dan di Indonesia pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Pertama ada filosofi privat. Filosofi privat untuk taruna-taruni TD yaitu ada 8 sikap wajib taruna-taruni TD dan 7 tujuan taruna-taruni TD. Terus ada turbofan, spinner, dan tulisan teknik dirgantara. Spinner ini mempunyai filosofi bahwa untuk mencapai tujuan kita tuh harus kerja keras dan memakai pola pikir yang berguna untuk memecahkan suatu masalah, seperti halnya spinner yang memecahkan aliran udara sebelum masuk ke inlet. Yang kedua, turbofan ini mempunyai filosofi bahwa untuk mencapai suatu tujuan kita tuh butuh penggeraknya, atau bisa dibilang ada motivasinya dengan proses yang panjang untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Nah, untuk tulisan TD, teknik dirgantara, itu filosofinya adalah kita tidak membeda-bedakan nama teknik dan kita sebagai taruna-taruni teknik dirgantara kita harus peduli terhadap generasi penerus kita. Berikutnya ada sejarah penerbangan. Sejarah penerbangan pertama kali ditemukan oleh 3 orang. Yang pertama namanya Abu Al-Qasim Abbas, yang kedua Leonardo da Vinci, yang ketiga ada Wright bersaudara. Nah, yang Wright bersaudara ini berasal dari Amerika Serikat. Nah, pertama dia membuat pesawat sederhana dengan satu mesin yang dari bahan bakarnya itu dari pohon cemara dan memiliki tenaga sebesar 12 tenaga kuda. Nah, pertama kali pesawat ini dibuat sangat sederhana. Pesawat ini dibuat oleh beliau bersaudara. Pesawatnya itu pesawat layang atau glider. Nah, pesawatnya itu sederhana banget, nggak kayak sekarang. Nah, cuman percobaannya dia 4 kali berhasil. Nah, itu awal mulanya. Nah, kalau di Indonesia, sejarah penerbangan di Indonesia, pertama kali ada yang namanya Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Seiring berkembangnya zaman, berubahlah namanya menjadi LIPNUR atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Kenapa ada Nurtanio-nya? Ini untuk mengenang jasa pahlawan kita yang namanya Marsekal Muda Anumerta Nurtanio Pringgo Adi Suryo. Nah, setelah itu IPTN mengambil alih semua yang ada di LIPNUR ini. Jadi ini udah di IPTN. Nah, terus karena IPTN ini, makanya pemerintah mengucurkan dana untuk mensuplai IPTN ini. Nah, sampai
pada saat Orde Baru, IPTN ini dengan izin pemerintah mengizinkan orang-orangnya itu kuliah di luar negeri. Salah satunya adalah mantan Presiden Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Nah, hasil dari ini adalah Indonesia berhasil membuat pesawat N250 dan N230. Nah, sekian materi diklat yang pertama. Nah, izin senior, menjelaskan materi diklat yang kedua mengenai organisasi penerbangan di dunia dan di Indonesia. Organisasi penerbangan di dunia ini, termasuk di Indonesia, ada 5. Pertama ada yang namanya IATA atau International Air Transport Association. Yang kedua ada INACA, Indonesian Nation Air Carrier Association. Yang ketiga ada ICAO atau International Civil Aviation Organization. Yang keempat ada UFTA atau Universal Federation of Travel Agent Association. Yang kelima ada ASITA atau Association of Indonesian Travel Agencies. Nah, ICAO ini merupakan organisasi PBB yang dibentuk pada tanggal 4 Desember 1967. Organisasi ICAO ini dibentuk dari organisasi ini dibentuk dengan anggotanya yang berjumlah 26 negara. Nah, 26 negara ini sebelumnya mengikuti konferensi Chicago pada tanggal 1 November sampai 19 Desember. Nah, organisasi ICAO ini masuk dalam bagian kedua konvensi Chicago Hills di pasal 43 sampai 66. Kedua ada INACA. Ini merupakan wadah yang berkaitan dengan penerbangan di Indonesia. Seperti itu. Dibentuk kalau tidak salah pada tanggal 15 Januari 1970. Nah, tujuannya dibentuk ICAO ini untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya diskriminasi antara negara anggota ICAO dan meminimalisir terjadinya persaingan gelap antara transportasi udara di internasional. Nah, sekian materi brevet yang kedua yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan materi brevet yang ketiga mengenai main komponen dalam pesawat terbang. Yang pertama itu pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2020 pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022.
Izin senior, izin menjelaskan materi privat. Yang ketiga, mengenai main komponen pesawat terbang. Yang main komponennya itu ada ada yang namanya pertama, pesawat itu kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Ada 4 gaya yang bekerja di pesawat itu. Pertama, ada gaya dorong atau thrust. Yang kedua ada gaya angkat, lift. Yang ketiga ada drag atau gaya hambat. Yang keempat ada gaya apa tuh drag, lift, thrust. Ada gaya ada gaya wake atau gaya berat. Nah, lalu pesawat itu mempunyai bagian-bagiannya. Itu ada fuselage, engine, dan sebagainya. Nah, sekian dari yang saya sampaikan brief 3 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akan melanjutkan materi 4 mengenai main komponen. Izin saya menjelaskan materi brief keempat mengenai main komponen pesawat terbang pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2022. Pertama, ada pesawat itu ada yang namanya fuselage. Nah, fuselage itu ada apa sih? Fuselage itu adalah badannya pesawat, dimulai dari kokpit, passenger cabin, galley, lavatory, atau nose, terakhir nose atau tail section. Nah, fuselage ini ada 3 jenis. Ada semi monocoque, ada monocoque, ada thrust. Nah, pesawat ini selain itu ada landing gear. Nah, landing gear ini ada 3 bagian, ada 3 jenis. Ada nose landing gear, main landing gear, dan tail landing gear. Ada yang namanya kompresor. Kompresor ini gunanya untuk memampatkan udara menjadi udara itu agar menjadi bertekanan. Nah, ada 2, ada aksial, ada sentrifugal. Berikutnya ada yang namanya combustion chamber. Ini untuk apa? Ini untuk ini tuh merupakan sistem pembakaran antara udara, spark plug, api, spark plug, udara, oksigen. Itu. Dan sistem pembakaran ada 3. Ada 6-8 sistem pembakaran. Ada air, ada anular. Nah, berikutnya ada yang namanya turbin. Turbin ini ada 5 jenis. Namun fungsinya adalah turbin engine ini ada 5 jenis. Cuman gunanya itu untuk apa? Untuk merubah energi kinetik menjadi mekanik untuk memutar kompresor. Nah, terakhir ada yang namanya exhaust nozzle. Ini tuh seperti knalpot kalau dibahas di pesawat, di motor atau di mobil itu seperti knalpot, yaitu pembuangan dari hasil sistem pembakarannya.
Nah, terus ada yang namanya flight control. Flight control ini ada 3 jenis, ada aileron, ada rudder, namanya elevator. Nah, flight control ini apa sih? Flight control ini adalah untuk definisinya adalah sebagai pengendali dia terhadap pesawat terbang, udara, aliran, dan attitude atau sikap terhadap pesawat udara gitu. Nah, flight control ini ada dua jenis. Ada yang primer, ada yang secondary. Yang primer itu ya elevator, yang tadi sudah disebutkan elevator. Kedua ada aileron, yang ketiga ada rudder. Yang secondary ada 4. Pertama ada leading edge, yang ada wing flaps, yang ketiga ada spoiler, yang keempat ada trim system. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, materi keempat ini. Mohon maaf bila ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, izin senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.